Oke, di video kali ini gue mau membahas soal white paper Bitcoin. Series membedah white paper Bitcoin ini akan gue bagi menjadi beberapa video agar kita mudah memahaminya dan kita tidak pusing saat mempelajari white paper Bitcoin ini. Informasi yang gue sampaikan di video kali ini murni objektif dan tidak memihak kepada siapapun. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu mengapa white paper Bitcoin diterbitkan oleh orang yang bernama Satoshi Nakamoto. Pada tahun 2008 terjadi financial crisis atau krisis ekonomi yang penyebab utamanya disebabkan oleh jatuhnya bank besar seperti Lehman Brothers. Jatuhnya bank-bank besar ini menyebabkan kurangnya kepercayaan dari publik dan investor. Lalu muncullah usulan white paper Bitcoin ini. Usulan ini memberikan beberapa kelebihan, yaitu transparansi dalam transaksi, kecepatan waktu transaksi, serta transaksi yang terdesentralisasi. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian abstrak. Ini adalah bagian atau paragraf yang ada sebelum bab introduction. Oke, akan gue munculkan teks yang ada di paragraf ini. Teks ini menjelaskan bahwa electronic cash memungkinkan pembayaran online secara langsung dari pihak pertama, pihak ketiga, tanpa adanya pihak ketiga untuk melakukan transaksi. Dan digital signature atau tantangan digital merupakan salah satu bagian untuk permasalahan ini. Namun, main benefit atau kelebihan utama dari digital signature ini akan hilang apabila masih diperlukan trusted third party atau pihak ketiga yang terpercaya untuk mencegah double spending. Dalam white paper Bitcoin ini, Satoshi mengusulkan salah satu solusi dari double spending, yaitu menggunakan peer-to-peer network. Ini adalah sistem yang dimana waktu transaksi dicatat oleh network dengan melakukan hashing ke dalam proof of work yang berbasis hash ongoing atau hash berkelanjutan. Dan waktu transaksi yang telah dicatat tidak bisa diubah selain dengan mengulangi proof of work tersebut. Yang berarti kita perlu pergi ke masa lalu atau mengulang waktu untuk bisa mengubah atau mengulangi proof of work tersebut. Kumpulan dari catatan transaksi tersebut akan membentuk sebuah blok yang akan disambungkan oleh chain. The longest chain atau rantai terpanjang yang ada saat ini atau rantai terakhir yang dapat kita lihat saat ini bukan hanya bukti dari serangkaian peristiwa yang terjadi atau serangkaian transaksi yang terjadi di dalam network, tetapi juga merupakan bukti bahwa chain tersebut berasal dari CPU power. Selama sebagian CPU power dikendalikan oleh node yang tidak bekerja sama untuk menyerang network, maka they will generate the longest chain and outpace attacker. Oke, kita lanjut ke bagian teks berikutnya yang akan gue tampilkan di layar. Network itself requires minimal structure. Structure yang gue pahami di sini adalah komputer, yang berarti untuk menjalankan sistem Bitcoin hanya diperlukan satu komputer terjelek di dunia untuk bisa running sistemnya atau running node Bitcoin tersebut. Dan komputer yang running node tersebut bisa keluar atau masuk kembali ke dalam network. Dan node tersebut akan menerima apa yang terjadi di dalam proof of work chain sebagai bukti apa yang terjadi di saat mereka tidak ada di dalam network. Dan kesimpulan yang bisa gue ambil dari paragraf abstrak ini adalah sistem Bitcoin hanya memerlukan satu komputer yang terjelek di dunia untuk bisa running node-nya atau menjalankan sistemnya. Yang berarti untuk mematikan sistem Bitcoin, semua komputer di dunia harus berhenti running node-nya atau menjalankan sistemnya, yang tentu saja tidak mungkin. Karena berbagai institusi, exchange, miner, dan para user Bitcoin pasti menjalankan node Bitcoin. Karena dari sanalah mereka mendapatkan uang. Tapi kan institusi yang mengadopsi Bitcoin seperti contohnya BlackRock dan Pantera Capital, mereka kan mendapatkan uang dari sumber yang lain selain Bitcoin. Jadi mereka bisa saja berhenti menjalankan sistemnya. Betul, mereka bisa berhenti menjalankan sistemnya. Tetapi bagaimana dengan para exchange, miner, dan para user Bitcoin? Mereka tidak mungkin berhenti menjalankan sistemnya karena dari sana mereka mendapatkan uang. Jadi sampai sini saja dulu bagian kita membedah white paper Bitcoin ini. Sampai jumpa di video membedah kripto selanjutnya.